Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kalau belajar dari pengalaman masa lalu dari masa-masa runtuhnya negara-negara besar itu, termasuk kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan disintegrasi itu muncul karena ada disobedience, pembangkangan. Disobedience itu muncul karena ada distrust, ketidakpercayaan terhadap penguasa. Distrust itu muncul karena negara mengalami disorientasi untuk mencapai tujuannya. Jadi disorientasi penegakan hukum dan keadilan itu menimbulkan distrust. Kan gampang tuh sekarang. Distrust itu orang tidak percaya. Kalau ada pejabat ngomong, tidak usah dipercaya, bohong tuh, matikan aja TV-nya. Distrust. Ada perkara, bawa ke pengadilan, tidak usah bawa ke pengadilan. Kalau tidak punya uang, kamu kalah. Nah, itu distrust. Distrust itu bahaya, saudara. Nah, itu persoalan. Ada lagi soal bagaimana kita sekarang untuk menjaga Indonesia itu menguatkan nasionalisme kita. Yaitu seluruh bangsa dan seluruh komponen yang ada di Indonesia merasa menjadi bagian dan memiliki. Itu nasionalisme lah yang sederhana. Merasa menjadi bagian dan memiliki. Sehingga lalu itu menimbulkan sikap patriotik di mana ingin melindungi keselamatan dan eksistensi bangsa dan negaranya tanpa ikatan primordial. Untuk itu memperkuat wawasan kebangsaan. Misalnya kalau saya katakan itu Anda bawa-bawa Islam gitu, mau separatis mendirikan negara Islam, itu dari mana dasarnya? Pertama, dasar konseptualnya tidak ada. Yang kedua, dasar historiknya juga tidak ada. Itu ahistorik juga. Kalau itu mau dianggap bagus, Indonesia itu wawasan kebangsaannya kan dibangun juga oleh Islam. Muhammadiyah dan NU dulu di awal kemerdekaan itu yang membangkitkan umat Islam membangun negeri ini bersama komponen bangsa yang lain. Itu sebabnya Muhammadiyah itu, Ahmad Dahlan berpikir mendirikan negara itu dengan cara membangun kesadaran, sehingga apa yang diciptakan di situ, lagunya itu yang dipakai lagu Sang Surya. Sang Surya telah bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Itu, ayo bangun dong, bangun gitu. Tahun 1912, bangun nih, Surya sudah bangun, Surya, cahaya kemerdekaan sudah terbit, matahari sudah terbit. Membangunkan rakyat itu untuk merdeka di dalam sebuah suasana kebersatuan sebenarnya. Waktu itu tidak terpikir saya mau mendirikan negara Islam gitu, tidak. Itu kan perdebatannya baru terjadi menjelang karena itu waktunya berdebat. Muhammadiyah itu juga NU juga begitu, membangun nasional patriotismenya. Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU yang lalu eksplisit kita harus membangun sebuah negara merdeka bernama Indonesia. Sudah disebut Indonesia. Sehingga marsnya itu lalu dalam bahasa Arab nih, Syubbanul Waton yang sekarang banyak dinyanyikan oleh Pak Muhaimin itu memang lagunya NU. Syubbanul Waton itu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman wala takun minal khirman inhadu alal waton, Indonesia biladi antaun wa nul fakhoma gitu. Anak bangsa, bangkit, ayo lawan penjajah. Indonesia ini lambang martabat kita, ayo bangun yuk, merdeka. Dan itu yang disebut anak bangsa, hubbul waton. Bukan hubbul muslimin, tapi waton. Sehingga saya katakan, dasar historik, dasar syar'i dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia ini udah selesai sebenarnya. Kita lelah nih dihadapkan pada debat-debat seperti ini lagi. Tapi kalau tidak dilindungi itu membesar tuh. Kalau tidak dilayani. Kalau tidak dilayani membesar tuh. Sehingga saya datang kemana-mana. Ke pesantren, ke perguruan tinggi. Ayolah, berdebat dengan saya bilang. Kalau kamu bisa meyakinkan bahwa dalam agama Islam itu ada ajaran tentang sistem pemerintahan, saya akan ikut kamu. Bahwa itu ada sistem tertentu yang diajarkan oleh Islam. Islam itu sama dengan agama lain, dirikan negara yang berkeadilan, pemimpin yang jujur, tegakkan hukum, lindungi lingkungan hidup, jaga. Kalau kamu hidup bersama dengan orang lain, atur itu negara sesuai dengan kebutuhan situasi dan situasi sosial, sesuai dengan kebutuhan zamannya, diatur. Tidak ada sistem tertentu yang harus diikuti. Toh sekarang itu negara Islam di dunia itu kan ada 57 tuh, sistemnya beda-beda tuh. Ada Turki, ada Maroko, ada Mesir, ada Indonesia, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Iran, semua itu ada 57. Beda-beda. Karena apa? Karena tidak ada sistem khilafah itu. Terserah aja kamu seperti apa. Tapi prinsipnya tuh sama. Apa? Kesamaan, kalau Nurholis Majid itu nyebut kalimatun sawa, kesamaan isu itu tadi, ketemu tuh antar agama. Disitulah bersama-sama agama lain kita itu membangun kehidupan bernegara. Itu nasionalisme kita, kemudian wawasan kebangsaan, apa yang harus kita jaga deh. Data Kemendagri tahun 2010, daratan Indonesia adalah sekian tuh, lautnya sekian tuh, teritorialnya, lalu zona ekonomi eksklusifnya sekian luas dan seterusnya. Ini bisa diancam oleh
ikatan primordial. Berapa ikatan primordial kita? Nah, jadi begini, kalau kita. Saya pernah tuh diundang ke Beirut untuk bicara di American University of Beirut. Waktu itu Beirut tuh 2,5 tahun tidak bisa milih presiden. Kenapa? Karena di sana tuh aturan konstitusinya presidennya harus orang Kristen Maronit, perdana menterinya harus Islam Syiah, kemudian ketua parlemennya itu harus orang Sunni. Jadi Kristen, Syiah, Sunni. Nah, ketika presiden yang di Kristen itu meninggal, orang Kristen mengajukan calon presiden, orang Syiah menolak. Nggak boleh katanya. Itu dekat ke Arab Saudi. Ajukan yang lain. Diajukan yang lain, Arab Saudi yang menolak. Sampai 2,5 tahun. Saya diundang ke sana. Bagaimana tuh Indonesia? Kok bisa? Saya bercerita, hebatlah Indonesia tuh negara paling hebat. Tentu saya tidak bilang negara jelek gitu kan. Di sana hebat. Coba Anda bayangkan, saya bilang. Berapa penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia itu adalah waktu itu 247 juta orang. Dengan agama dan ras yang berbeda. Berapa? Agamanya yang resmi saja yang disebut di dalam undang-undang itu ada 6. Yang tidak disebut itu banyak. Kita hidup rukun. Kita punya 17.504 pulau. 17.504 pulau. Terbesar di dunia. Anda urut tuh negara Eropa nomor 1 sampai urutan 20. Itu masih lebih kecil dari Indonesia yang 1. Tapi kami bersatu. Karena kami punya Pancasila sebagai pemersatu. Jadi Pancasila bagi kami sebagai ideologi bukan sekedar bagaimana mengatur tata ekonomi dalam hubungan antara negara dan rakyat. Tetapi itu adalah ikatan batin yang mempersatukan kami. Sehingga setiap ada masalah di Indonesia itu, katakan udah ribut lah. Jangan ribut, ini kan Pancasila sudah bilang begitu. Kita kan negara Pancasila gitu. Pernah mau diganti dengan negara agama? Pernah. Sejak tahun 45, tahun 55, pernah. Tahun 65, pernah. Mau diganti. Ada alternatif orang mengganti agama. Selalu dikalahkan terakhir pada pemilu 99. Pak Harto jatuh. Rakyat, kamu yang punya ide tentang negara baru bagi Indonesia, silakan. Mau ganti dasar negara, boleh. Mau ganti UUD 45, boleh. Muncullah partai-partai begitu banyak. Ada yang Partai Masumi Baru katanya ingin mengganti Pancasila dengan negara Islam. Ada Partai Abulya Tama. Ada Parsendi juga ada. Partai Seni dan Dagelan Indonesia ada. Betul-betul kalau saudara baca itu ingat ya. Dono kan waktu itu bikin Parsendi. Saking banyaknya partai. Tapi sudah pemilu tinggal 48 yang boleh ikut. Dan dari 48 partai itu seluruh yang ingin mengganti Pancasila mulai dari yang paling ekstrim sampai yang samar-samar dengan hanya mengembalikan Piagam Jakarta itu hanya dapat 13%. Dan sesudah pemilu itu saya katakan di Libanon. Sesudah pemilu itu di Indonesia tentram, tidak ribut kayak di Libanon. Tentram selesai. Pak Habibie dengan Mbak Mega bersaing gitu. Kayak mau pecah Indonesia. Begitu selesai ya selesai. Indonesia bersatu lagi. Nah itulah saya katakan Pancasila kita itu. Pancasila yang telah mempersatukan kita. Kemudian berikutnya. Nah, saya beri contoh waktu itu. Coba lihat India. India itu contoh tragedi. Bagaimana sebuah negara ingin membangun demokrasi tetapi tidak mampu menjaga integrasi. Ketika India akan merdeka pada tahun 47. Mahatma Gandhi katakan, yuk kita bangun negara India yang demokrasi. Di dalam negara demokrasi siapapun boleh mengajukan aspirasi, memunculkan aspirasi politiknya karena itu hak asasi. Apa sudah itu? Yaitu Ali Jinnah nih dari Pakistan. Oke, kita membangun Hindustan Raya, tapi karena orang Hindustan Raya ini, India ini, bagian utara ini, orang beragama Hindu mayoritas. Kami di Pakistan semuanya orang Islam. Kami berdiri menjadi negara sendiri. Jadilah negara Pakistan. Hanya karena perbedaan agama padahal berjuang ratusan tahun untuk bersama. Pecah hanya karena agama. Saya bilang Indonesia tidak. Sesudah itu Pakistan sesudah berdiri sejak tahun 47 bergandengan dengan India dan bermusuhan sampai sekarang. Pakistan tahun 47 berdiri. Lalu karena perbedaan warna kulit dan kedaerahan, Bangladesh pada tahun 71 pecah. Bangladesh katakan, kamu orang Pakistan yang hidup di barat, kamu ganteng-ganteng, pinter-pinter, ya kira-kira kayak Amitabh Bachchan, kayak karena darahnya sama kan, ganteng-ganteng lah kayak siapa Dharmendra, Jitendra, macam-macam gitu. Kami orang timur Bangladesh ini bahasa Urdu, hitam, dekil, miskin. Kamu kaya, ganteng, pinter. Oleh sebab itu kami mau mendirikan negara sendiri. Berdirilah negara Bangladesh hanya karena perbedaan kulit, perbedaan daerah, perbedaan bahasa. Saya katakan Indonesia tidak. Berapa Indonesia? Indonesia itu mempunyai 1360 suku bangsa. Data Depdagri tahun 2010. Ada namanya 1360 itu ada di Jawa sukunya ada ini lengkap namanya. Kalau Bapak mungkin ditanya berapa Pak jumlah suku, betul bisa nyebut 1360 tapi nyebut sampai 30 berhenti saya kira. Nggak hafal.
Saya juga, karena saya kira-kira 20 lah, Bapak 30 boleh. Indonesia punya 726 bahasa daerah. Nggak pernah perang karena bahasa gitu. Yang masih mengancam gitu kan ras karena kecemburuan sosial dan agama, itu masih harus kita jaga. Nah, saya katakan begitu karena di Indonesia kita punya Pancasila bukan hanya sebagai pedoman mengatur hubungan negara dan rakyat dalam tata ekonomi. Itu Pancasila itu merupakan ekspresi sikap batin dari Indonesia di mana selalu menjadi tempat kembali. Musuh kita pada saat ini itu kita belum mampu melahirkan pemimpin yang bisa dengan tegas menegakkan keadilan. Belum mampu kita, bukan salahnya pemimpinnya loh. Kita yang belum mampu. Dan kalau bicara pemimpin jangan hanya presiden. Itu DPR pemimpin, bupati, gubernur pemimpin. Kita belum bisa menghasilkan. Malah pemilihan kepala daerah itu seperti peternakan koruptor aja kan itu. Ini koruptor baru nih mau lahir. Seperti dibudidayakan. Korupsi, ketidakadilan. Berapa coba kalau saya angka terkini tidak ingat lagi, tapi berapa indeks Gini rasio kita sekarang? 0,39. Oke, bagus. Tapi supaya diingat loh ini, pada zaman Pak Harto jatuh indeks Gini rasio kita tuh 0,200. 2006 naik menjadi 2,65 terus sampai akhirnya akhir Pak SBY itu 0,415 lah. Padahal kata orang yang belajar teori pembangunan itu Indonesia tuh harus diingatkan tuh katanya Gini rasionya terlalu tinggi nih, dari sini terus berkembang, artinya kesenjangan terlalu tinggi. Mesir dan Libya itu hancur, pemerintahnya tidak bisa bertahan, rakyatnya tidak tahan, belum 0,450 baru 0,436 hancur Tunisia, Mesir, Libya dan sebagainya. Rakyat akan melawan kalau terlalu senjang, karena itu tadi teori dis itu orang kalau miskin kan, kalau saya diam mati, kalau saya ngelawan mungkin mati mungkin hidup, kan itu kan pikirannya orang kalau diperlakukan tidak adil. Itu pilihannya. Korupsi dan kesenangan-wenangan gimana? Sekarang itu korupsi, orang menghindar dari tuduhan korupsi meskipun sudah jelas-jelas public common sense korupsi. Sehingga apa? Hukum itu hanya dijadikan sebagai alat untuk mengelak. Padahal hukum itu, saudara, kalau mau mengelak itu bisa ditemukan dalilnya kok. Saya korupsi gitu. Saya bilang ke Romo Beni misalnya, enggak Pak, saya enggak korupsi. Oh ya, apa dalilnya? Ini pasal sekian. Tapi ketika bilang ke Bapak lagi, oh Bapak korupsi ini berdasar pasal sekian. Jadi ada undang-undang untuk mengatakan Anda tidak korupsi, ada undang-undang untuk mengatakan Anda korupsi. Tinggal Anda mau bayar berapa. Bayarnya bisa ke dokter gitu, bisa ke tiang listrik. Nanti kalau bayar ke tiang listrik, misalnya kan dia bayar, saya tidak boleh diproses secara hukum karena saya sedang sakit, ini ada bakpao di kepala saya, itu ada pasalnya. Jangan diproses. Apa moralitas itu sudah lepas. Hukum itu sudah lepas dari sukmanya. Begitu. Korupsi, kesenangan-wenangan, hukum bisa dibeli di mana-mana. Ya, kesenjangan sosial dan ekonomi tadi, indeks Gini rasio, penguasaan lahan dan sebagainya, itu sekarang persoalan kita sebagai bangsa. Ya, sehingga saya katakan kalau kita mau menjaga negara Indonesia dengan basis nasionalisme yang nanti akan berujung kepada kepemimpinan itu, pertama tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Itu dulu agendanya. Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Saudara, enggak bisa loh sembarang nyalahkan pemerintah atau pejabat kok tidak bisa menyelesaikan masalah. Sering sekali kita itu disandra oleh satu keputusan pemerintah yang lalu, cuma karena dasarnya etika tidak boleh nyalahkan pemerintahan sebelumnya, lalu kita diem. Yang harus bersuara kan kita yang bukan pemerintah, itu disandra tuh. Ya, seperti saya katakan kasus Freeport. Kenapa Freeport begitu berani? Loh, dia punya dokumen, saudara. Saya sudah lihat dokumennya. Dokumennya tuh begini. Freeport diberi waktu kontrak dengan pemerintah ini, swasta dengan pemerintah. Pemerintah selama 30 tahun dan 10 tahun sebelum berakhir itu boleh diperpanjang. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.